فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Iqra ya Fatur. Yang keras. Nah, barakallahu fiikum. 'Indal baqiyin iqra'u kullukum. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjutkan. Di mana pada pertemuan yang lalu kita mengambil penyebutan secara global tentang 3 pokok utama yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yaitu apa Cahaya 3 pokok utama yang wajib diketahui ini? Mengenal Rabbnya. Sudah nggak usah berpikir lagi, ini harus mungkin di luar kepala. Yang pertama mengenal Rabbnya, yang kedua mengenal agamanya, yang ketiga mengenal nabinya. Tayyib. Ma'rifah. Nah, yang diinginkan di sini apakah sekedar kenal, tahu, atau bagaimana? Indak Nasrul. Ma'rifah yang diinginkan di sini sekedar kenal dan tahu atau bagaimana? Mengilmui dan beramal dengan konsekuensinya. Itu yang diinginkan, bukan hanya sekedar tahu, sekedar kenal, tapi memang betul-betul dia tahu mengilmuinya dan beramal dengan apa? Abdul Hafid? Konsekuensinya. Nah, kemudian sekarang apa dalil tentang tetapnya 3 perkara ini yang merupakan hal pokok di dalam agama kita yang wajib diilmui dari Al-Quran. Indak Usamah. Ayat yang mengumpulkan 3 pokok ini dalam Al-Quran apa? Baik, ayat di surat Ali Imran. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Di mana yang menunjukkan ma'rifatul abdi rabbah dari ayat itu? Kewajiban untuk mengenal Rabbnya. Pada Rabbana. Rabbana berarti kita harus mengenal Rabb kita. Rabbana. Kemudian yang menunjukkan harus mengilmui tentang agamanya apa? Dalam ayat itu Mujahid. Tayyib. Amanna bima anzalta. Kami beriman dengan apa yang kau turunkan ya Allah, yaitu agama ini, syariat ini. Kemudian yang mana yang menunjukkan harus mengenal nabinya? Syukran. Wattaba'na ar-rasul. Tayyib. Adapun dalil dari As-Sunnah Badri.
Hadis Al-Abbas, had. Nah, hadis Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba fa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Adapun dalil berikutnya tentang wajibnya 3 perkara ini yaitu dari sisi penalaran. Nah, secara penalaran memang setiap muslim harus mengilmui 3 hal tadi. Nah, bagaimana penalarannya Hudzaifah? Baik, terus. Naam. Baik. Ya, secara penalaran ringkas ya ikhwani fillah, yaitu bahwasanya hamba ini mesti butuh kepada sesuatu yang diibadahi. Itulah Rabb, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus mengenal Rabb yang dia ibadahi siapa. Kemudian untuk beribadah kepada Rabb tersebut harus berada di atas suatu jalan yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Rabb. Dan itulah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti harus mengenal agamanya. Dan untuk mengenal agamanya tidak mungkin kecuali dengan perantara yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat manusia, itulah Rasul. Sehingga harus mengenal Rabb, mengenal agama dan mengenal Rasul yang diutus. Baik. Dari sini pula kemarin kita mengambil faedah tambahan bahwasanya wasithah di dalam Islam ada 2 jenis. Apa dan apa, Jabir? Wasithah dalam beribadatan hukumnya haram untuk ditetapkan. Tidak boleh kita tetapkan perantara dalam peribadatan, karena kalau menetapkan perantara dalam ibadah hukumnya haramnya tingkatan apa? Maksiat, bid'ah, syirik. Syirik. Nah, karena menetapkan wasithah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian wasithah jenis yang kedua, Mbak Ikhlas. Wasithah dalam apa? Istilahnya apa? Indak Hanif. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kedua, yaitu wasithah fi tablighir risalah. Wasithah antara hamba dengan Allah dalam penyampaian risalah. Itu ditetapkan atau tidak, Nasrul? Harus ditetapkan, karena kita tidak mungkin mengambil risalah, mengambil syariat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari perantara yang ditunjuk. Siapa perantara yang ditunjuk ini? Siapa, Akmal? Nabi dan Rasul. Nah, dan untuk kita umat akhir zaman yang ditunjuk siapa?
Khadir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus dipahami. Taib, lain kali ketika ditanya dua jenis wasithah harus menjawab dengan cepat dan tepat. Sekarang kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, fa in qila lak man rabbuk faqul rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Perhatikan, fa idza qila lak, kemudian apabila dikatakan kepadamu, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Karena telah kita ketahui dalam pertemuan yang lalu, pokok yang pertama yang wajib diketahui adalah ma'rifatul abdi rabbah. Jika dikatakan kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fakul, maka katakanlah, fakul rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi, yaitu zat yang telah mentarbiyahku. Nah, tarbiyah nanti akan kita jabarkan, mencakup yang umum maupun yang khusus, dan mentarbiyah keseluruhan alam dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada untukku zat yang diibadahi kecuali dia. Ini makna ringkas dari matan. Sekarang perhatikan syarahnya. Qala syarih hafizahullah ta'ala, fa idza qila laka man rabbuk, hadha syuru'un fi tafsilil usulil thalathati allati taqaddamat mujmalatan dzikruha huna mufassalah. Taqaddamat mujmalatan dzakaraha huna mufassalatan. Ini adalah awal permulaan dalam memerinci pokok-pokok yang tiga yang telah disebutkan di depan secara global. Pengarang menyebutkan di sini secara terperinci masing-masingnya. Dimulai dari apa? Dari pokok yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbah. Faka'annahu qala al-aslul awal min usulid din ats-tsalatsah allati yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuha idza qala laka qailun man rabbuk. Sehingga ya, seakan-akan mu'allif mengatakan dalam matannya, pokok yang pertama dari pokok-pokok agama yang tiga ini, yang wajib atas setiap hamba untuk mengetahuinya, yaitu apabila dikatakan kepadamu, atau apabila ada seseorang mengatakan kepadamu, man rabbuk. Kita ditanya, man rabbuk, maka jawabannya apa? Nah, dan makna pertanyaan ini ya kawan, bukan maksudnya man rabbuk, siapakah yang menciptakanmu begitu saja, tidak. Nah, tapi mencakup siapa menciptakanmu, siapa yang memberi rizki, yang mengatur urusanmu, dan siapa yang engkau ibadahi. Nah, makanya dijabarkan dalam syarah, makna man rabbuk ay man khaliquka wa razikuka wa ma'buduk alladzi laisa laka ma'budun siwah. Itu maksudnya siapa penciptamu dan pemberi rizki kepadamu, serta siapa
yang engkau ibadahi, yang engkau tidak memiliki sesembahan kecuali Dia, maka tentu jawabannya siapa? Allah. Nah, dari sini kita ketahui akhwan, bahwasanya Ar-Rabb ketika disebutkan bersendirian, maka terkandung di dalamnya juga makna al-ilah. Bukan hanya yang diinginkan adalah Rabb penetapan sifat rububiyah saja, tapi juga terkandung padanya makna al-ilah ketika berdiri sendiri. Nah, antara Ar-Rabb dan al-ilah, kalau masing-masingnya sendirian disebutkan akhwan, maka mencakup semua makna rububiyah dan uluhiyah. Tapi kalau disebutkan bersamaan, Rabb dan ilah disebutkan bersamaan, maka Rabb yaitu zat yang tetap padanya sifat-sifat rububiyah, dan al-ilah yaitu zat yang tetap padanya sifat-sifat uluhiyah. Yang seperti ini diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Ma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, yaitu perkara yang apabila disebutkan bersamaan maka maknanya berbeda, tapi ketika disebutkan masing-masingnya bersendirian maka maknanya sama. Baik, sehingga ketika dikatakan man rabbuk bersendirian seperti ini, maknanya sama dengan apa? Makna man ilahuk, ya, siapa ilahmu, siapa Rabbmu, sama. Karena itulah yang diinginkan, bukan hanya sekedar man khaliquk, siapa penciptamu, bukan. Karena kalau sekedar ditanyakan siapa penciptamu, orang-orang kafir sudah meyakini belum Ali bahwa saya menciptakan itu Allah. Sudah. Nah, sehingga tidak ada faedah pertanyaan tersebut. Terus jawabannya bagaimana ketika ditanya man rabbuk, faqul rabbi Allah alladzi rabbani. Maka katakanlah sebagai jawabannya rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Maknanya apa? Ai faqul rabbi huwa ilahun khaliqi wa maliki wa ma'budi alladzi awjadani minal adam. Maka katakanlah Rabbku dia adalah ilah. Kemungkinan besar ini akhwan kekurangan, ya, huwa ilahi. Nah, untuk menyelaraskan dengan yang lainnya, faqul rabbi huwa ilahi, Rabbku adalah ilahku. Nah, dan makna al-ilah akhwan yang kemudian juga diambil darinya makna nama Allah. Allah dan al-ilah itu dua nama dari nama-nama Allah yang terkandung padanya makna apa? Makna uluhiyah, yaitu al-ma'luh, zat yang diibadai. Khaliqi wa maliki wa ma'budi, dialah yang telah menciptakanku, wa maliki, yang memiliki dan menguasaiku, serta ma'budi, sesembahanku yang aku ibadahi. Alladzi aujadani minal adam, yaitu zat yang telah menciptakanku dari yang sebelumnya tidak ada. Allah menciptakan kita yang sebelumnya kita tidak ada di muka bumi ini. Wa rabbani bin ni'matil zahirati wal batinah, dan dia yang mentarbiyahku. Nah, memberikan apa? Pengaturan
untukku dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan baik yang zahir maupun yang batin. Wa rabba jami'al alamina bi ni'amih, dan mentarbiyah keseluruhan alam dengan kenikmatan-kenikmatannya. Aujadahum wa ghadzahum bin ni'am, yaitu Allah menciptakan mereka dan memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan. Taib. Wa ni'amullahi la tuhsa, dan kenikmatan-kenikmatan Allah itu tidak bisa dihitung jumlahnya, kama fi qaulihi ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau atau kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, dan yang maha luas ampunannya, sehingga mengampuni banyaknya hamba-hamba yang kurang dalam kesyukuran. Allah ampuni. Rahim, maha luas rahmatnya, sehingga merahmati dan terus-menerus membalas kesyukuran yang sedikit dari hambanya. Walaupun hamba ini sedikit bersyukur, Allah balas. Falillahi ni'matul ijadi wa ni'matul taghdiyah wa sa'iru ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Sehingga milik Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah semata kenikmatan ijad, nikmatul ijad, yaitu kenikmatan kita diwujudkan di jagat raya ini. Penciptaan. Ya, yang menciptakan Allah. Dan kita diciptakan itu nikmat dari Allah. Yang tadinya tidak ada penyebutan, tidak ada wujudnya, kemudian diwujudkan. Wa ni'matut taghdiyah, dan nikmat untuk dia bisa apa? Dia bisa mendapatkan asupan makanan, rizki, sehingga berkembang dari janin menjadi bayi, dari bayi menjadi besar, dewasa, tua, kemudian mati. Dari semua perjalanan hamba itu tidak luput dari pengaturan dan kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan. Dan milik Allah serta dari Allah semua nikmat-nikmat yang zahir maupun yang batin. Apa dalilnya? Indah Iqbal, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah. Qala ta'ala hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia suatu masa dari zaman yang ada di mana dia itu bukan merupakan sesuatu yang bisa disebut, yaitu maksudnya apa? Masa yang panjang dia bukan apa-apa, tidak berwujud, bukan sesuatu yang bisa disebut. Nah, antum cahaya misalnya tahun 1945, antum disebut apa? Tidak ada, ya kan? Tidak disebut apa-apa, tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura, tidak ada dalam catatan cahaya di tahun 1945. Karena memang belum ada. Dari sejak penciptaan langit dan bumi sampai antum diciptakan tahun berapa keluar ke muka bumi ini? 2011. Sampai tahun itu berarti sebelum itu antum tidak berwujud apa-apa, ya tidak? Nah, itu maksudnya lam yakun syai'an madhkura. Kemudian pada tahun tersebut Allah tetapkan untuk terlahir yang namanya cahaya, ya kan? Baik.
ay madha alaihi zamanun tawilun minal usuri wad duhur lam yakun fiha syai'an madhkura. Maksudnya telah berlalu dalam zaman yang panjang, masa yang panjang, yang dia itu di masa tersebut bukan merupakan sesuatu yang bisa disebut. Kenapa? Karena tidak ada, memang belum tercipta. Ai maujudan bal ma'duman, bukan sesuatu yang bisa disebut yang ada. Bahkan dia itu sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada. Wa inna ma aujadahu Allah wa khalaqahu wa razaqahu minan ni'ami liya'budahu wahdah. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia, ya wujudkan dia yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian menciptakannya serta memberikan rizki kepadanya dengan nikmat-nikmat yang banyak untuk apa? Liya'budahu wahdah. Ini harus dicamkan. Allah ciptakan kita, memberi rizki kepada kita untuk apa tadi? Umar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalilnya apa? Naam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya Yahya? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Nah, maka ditutup setelahnya wa huwa ma'budi, dialah zat yang aku ibadahi, dialah sesembahanku, ma'bud yang diibadahi. Laisa li ma'budun siwahu, aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Ai huwa wahdahu ma'luhi la ghairuh, maksudnya dia satu-satunya zat yang aku ibadahi, tidak ada yang lain. Naam. Dan ini makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu al-munfaridu bil khalqi war rizqi wat tadbir, fa huwa wahdahul mustahiqqu bi an yu'bada wahdahu duna siwah. Sebagaimana dia zat yang bersendirian dalam menciptakan, memberi rezeki dan mengatur, maka demikian pula dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Ini jelas, akhwan. Wa hadza madlulu kalimatil ikhlasi la ilaha illallah, dan ini adalah perkara yang ditunjukkan, madlul, yaitu sesuatu yang ditunjukkan. Ya, ini adalah apa? Sesuatu yang ditunjukkan dari kalimat al-ikhlas. Kalimatul ikhlas itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau ditanya dibalik sekarang, apa yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas la ilaha illallah? Nah, kalimat tersebut menunjukkan bahwasanya zat yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi hanyalah siapa? Fatih, Allah Subhanahu wa taala semata. Taib. Nah, dari sini akhwan jelas makna dari matan. Kemudian beberapa faedah tambahan. Nah, yang pertama tentang tarbiyah Allah, akhwan. Tadi kan disebutkan alladzi rabbani. Nah, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Tarbiyah ammah dan tarbiyah khassah. Tarbiyah ammah itu likullil makhluqin, diberikan kepada semua makhluk berupa pemberian rezeki dan pemberian petunjuk untuk mereka bisa mempertahankan hidup, untuk beranak pinak, berkembang biak. Ini tarbiyah dari Allah. Nah, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pengaturan urusan mereka.
Ini tarbiyah ammah. Itulah yang dimaksud dalam ayat ketika ditanya ketika Musa ditanya, qala famar rabbukuma ya Musa, siapa Rabbmu atau Rabb kalian berdua wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah Allah, zat yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, kemudian memberikan hidayah kepada mereka, yaitu memberikan petunjuk untuk mereka bisa bertahan hidup. Makanya makhluk-makhluk ikhwan, mereka ya mampu untuk bertahan hidup mencari rizkinya. Ayam, siapa yang memberikan petunjuk untuk mencakar-cakar di tanah? Kok tahu di situ untuk mencari apa? Mencari makan, mencari cacing. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semua makhluk, siapa yang memberikan petunjuk cara mereka berkembang biak? Ada yang bertelur, ada yang beranak. Naam, tayyib, Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tarbiyah apa tadi? Tarbiyah ammah, tarbiyah yang umum, mencakup semua makhluk, yang kafir, yang muslim, yang berakal maupun yang berupa hewan dan tumbuhan. Taib, semuanya Allah yang mengaturnya. Taib. Kemudian yang kedua tarbiyah khasah. Ay khasatun bil mu'minin min ibadihi. Wa hiya tarbiyatul imaniyah. Ini khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa? Tarbiyah imaniyah, pemeliharaan dari Allah yang berupa apa? Diberikannya keimanan kepada mereka, sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang beriman, diberi rizki, hidayah terkait agama mereka. Nah, makanya Allah turunkan wahyu, kemudian diberi taufik kepada mereka untuk beramal yang dengannya mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga hakikat tarbiyah khasah ikhwan yaitu tarbiyatut taufik likulli khairin wal ismati min kulli syarrin. Hakikat tarbiyat khasah ya, hakikat tarbiyah khasah yaitu tarbiyatut taufik likulli khairin wal ismati min kulli syarrin, yaitu tarbiyah berupa pemeliharaan dari Allah dengan diberikannya taufik pada semua kebaikan dan dijaga dari semua keburukan. Ini khusus diberikan kepada siapa? Usamah, orang yang beriman. Kali yang pertama tadi tarbiyah ammah, bentuknya apa? Yaitu pemeliharaan dari Allah dengan pemberian rizki yang sifatnya apa? Badani, rizki zahir, rizki fisik, ya badan mereka bisa makan, bisa minum. Kalau musim dingin, makanya orang-orang penduduk yang ada di kutub misalnya, saya memberikan petunjuk untuk mereka apa? Mencari pakaian dari kulit-kulit binatang untuk mempertahankan diri dari dinginnya cuaca. Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dalam tarbiyah ammah. Nah, baik. Kemudian yang kedua, faedah yang harus ditekankan kembali yaitu tentang makna Rabb yang ditanyakan di sini, yaitu bukan hanya sekedar siapa yang menciptakanmu, tapi siapa yang menciptakan, mengatur, yang memilikimu dan yang engkau ibadahi. Karena tadi Rabb dan Al-Ilah ketika disebutkan sendirian, maka maknanya sama, saling mencakup. Baik. Dan
sebagai penutup faedah ketiga kalimat yang sangat bagus dari Ibnul Mubarak yang menunjukkan bahwasanya mengenal Allah ini adalah perkara terbagus dalam hidup, ya kawan. Maka harus terus-menerus seorang berupaya untuk memperkuat ma'rifahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Hilyatul Auliya dari Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu taala, Ahlud dunya kharaju minad dunya qabla an yatata'amu atyaba ma fiha. Sungguh ahli dunia telah keluar dari dunia ini, yaitu mati, sebelum mereka merasakan perkara yang paling nikmat yang ada di dunia. Qila lahu, ditanyakan kepada Ibnu Mubarak, wa ma atyabu ma fiha, terus apa perkara yang paling bagusnya, yang paling nikmatnya di dunia? Qala al-ma'rifatu billahi azza wa jalla, pengenalan terhadap Allah, mengilmui Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengenal, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mengenal Allah ya dengan mempelajari nama-nama dan sifatnya, kemudian semakin mendekat kepadanya. Nah, hal yang semakna juga dikatakan oleh Malik Ibn Dinar rahimahullah, kharaja ahlud dunya minad dunya wa lam yadhuqu at'ama syai'in fiha. Penduduk dunia kebanyakannya keluar dari dunia ini dalam keadaan belum merasakan perkara terlezat yang ada di dunia. Qalu wa ma hiya ya Aba Yahya, terus apa itu wahai Abu Yahya? Qala ma'rifatullahi ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berbagus untuk apa, betul-betul menguatkan pokok yang pertama ini, ikhwan, yaitu ma'rifatullahi Subhanahu wa ta'ala, yang penjabarannya secara rinci ya kita pelajari dalam pembahasan akidah, asma wa sifat, demikian pula dalam pembahasan tauhid. Nah, dan apa yang disebutkan di sini ibarat apa, pokok untuk mendorong kita terus menerus mengupayakan dan menguatkan ma'rifah tersebut. Nah, barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillah.